Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maharani dengan nomor urut absen 14 dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri Chongmyang. Video ini saya buat berdasarkan tujuan untuk memenuhi tugas praktek mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini mengenai HIV atau AIDS. Berdasarkan studi Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah kasus Human Immunodeficiency Virus atau sering disebut HIV turun 16,5% dari 50.283 kasus pada tahun 2019 menjadi 41.987 kasus pada tahun 2020. Sebaliknya, AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome mengalami peningkatan 22,78% dari 7.036 jiwa pada tahun 2019 menjadi 8.639 jiwa pada tahun 2020. Nah, lalu apa sih definisi dari HIV atau AIDS? Human Immunodeficiency Virus adalah suatu kumpulan atau gejala yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Berikut bahaya yang dapat ditimbulkan dari penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Akibat hilang dan turunnya daya tahan tubuh, seseorang dapat menjadikan mudah terjangkit berbagai macam penyakit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker, dan lain-lain. 2. Kematian. Menurut perhitungan WHO, 1992 tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Bahkan yang mengerikan adalah jumlah penderita 70% adalah kalangan pemuda usia produktif. Yang ketiga, serangan bagi anak muda. Kelompok risiko tinggi terjangkau penyakit bahaya ini adalah homoseksual, heteroseksual, promiskuitas, atau perkawinan lebih dari satu, penggunaan jarum suntik, pecandu narkotik, dan free sex, serta orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai normal atau nilai-nilai moral, etika, dan agama, khususnya remaja generasi muda usia 13-25 tahun. 4. Tidak bermoral, pola dan gaya hidup barat sebagai konsekuensi modernisasi, industrialisasi, serta kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi telah menyebabkan perubahan nilai yang kehidupan cenderung mengabaikan nilai-nilai moral, etika, dan agama, termasuk nilai-nilai hubungan seksual antar individu. Yang kelima, tunasusila. Orang yang mengidap penyakit HIV atau AIDS kebanyakan tumbuh menjadi orang yang tunasusila. Yang keenam, depresi. Jika seseorang menderita penyakit HIV atau AIDS, maka akan menimbulkan depresi yang mendalam, semangat hidup rendah, dan hilang kepercayaan diri. Yang ketujuh, ada gangguan jiwa. Orang yang hilang kepercayaan diri banyak dijauhi orang karena penyakit yang dideritanya ini akan menimbulkan stres yang begitu berat. Jika stres yang diderita terus dibiarkan, maka menyebabkan tidak ada atau tidak disadarinya kesadaran yang normal. Penularan penyakit HIV atau AIDS yaitu melalui cairan dalam tubuh seperti darah, air mani, dan cairan vagina. Lebih jelasnya, berikut cara penularan HIV atau AIDS. Yang pertama, ada hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV atau AIDS. Hubungan seksual ini bisa homoseksual, ekilas, info CD4 maupun heteroseksual.
CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV. Jumlah C normal berada dalam rentang 500 sampai 1,4 sel per milimeter kubik darah. AIDS terjadi jika hasil hitung sel CD4 di bawah 200 per milimeter kubik darah. Kedua, alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya yang tercemar oleh HIV atau AIDS. Oleh sebab itu, pemakaian jarum suntik secara bersama-sama oleh para pecandu narkotika akan mudah menularkan HIV atau AIDS di antara mereka. Bila salah satu di antara adalah seorang pengidap HIV atau AIDS. Yang ketiga, ibu hamil yang mengidap HIV atau AIDS dapat menularkan kepada bayi yang ada di kandungannya. Berikut tanda-tanda atau gejala-gejala yang terjadi pada seseorang yang telah mengidap virus HIV atau AIDS. Antara lain, yang pertama ada demam yang berkepanjangan. Yang kedua ada penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari. Yang ketiga ada kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunkan aktivitas fisik sehari-hari. Yang keempat, pembengkakan kelenjar leher, lipat paha, dan ketiak. Yang kelima ada diare terus-menerus yang disebabkan tanpa sebab yang jelas. Yang keenam ada batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus. Yang ketujuh, kulit gatal dan macam bercak merah kebiruan. Pencegahan HIV atau AIDS. Penularan HIV dapat dicegah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan. Yang kedua ada hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. Yang ketiga ada edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatan. Dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.